Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Farid, Masya wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah. Alhamdulillah, Coach Yoso sudah hadir di tengah-tengah kita. Masya Allah. Sahabat Rabani semuanya, Alhamdulillah. Kita mulai sesi kita hari ini ya. Bismillah. Ya. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua, sahabat Rasabani ya, dan juga Coach Yoso yang sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau, karena beliau jam 9 ini akan punya agenda yang lain, jadi Masya Allah, waktunya sangat padat, tapi meluangkan waktu untuk kita. Terima kasih sekali lagi Coach Yoso. Semoga apa yang antum hadirkan untuk kita di hari ini bisa menjadi bisa menjadi amalan-amalan kebaikan untuk antum dan pemberat-timbangan kebaikan untuk antum nanti di akhirat kelak. Baik, teman-teman, mungkin kita tidak akan berpanjang lebar ya karena waktu yang terbatas di Coach Yoso. Ana hanya ingin sedikit memberikan background mengenai profil Coach Yoso. Beliau ini kalau tidak salah pernah studi di Korea ya, Coach ya, di LG Changwon University, terus kemudian juga beliau salah satu yang mendapatkan sertifikat Google ya di tahun 2013, dan kemudian juga beliau sempat berkarir di Telkomsel dan kemudian mendapatkan Innovation Award kalau nggak salah di bidang digital business process, revenue process, dan digital supply chain. Itu ya, ada 7 digital innovation yang beliau hasilkan. Kemudian 18 tahun berkarir di berbagai bidang, di bidang marketing, enterprise business, supply chains, di beberapa perusahaan besar, Telkomsel, LG, Panasonic. Beliau juga founder dan CEO dari Sekolah Digital Business Indonesia, eksekutif director juga di Airpos Skincare. Banyak sekali nih kayaknya, Coach ya. Salah satu konsultan digital marketing untuk KAF ya, salah satu skincare khusus cowok nih ya, yang dihadirkan oleh Paragon kalau tidak salah ya, Coach ya. Wardah Paragon. Banyak sekali lah beliau lakukan ya. Jadi beliau ini memang expert sekali di bidang digital marketing, sehingga ini sebuah kesempatan emas buat kita semua, sahabat Rabani, untuk mendapatkan ilmu langsung dari beliau ya. Nah, topik kita hari ini ya, ini topik yang diangkat langsung oleh Coach Yoso nih ya. Topik yang beliau usulkan itu adalah karakter pebisnis online ya yang efektif. Dan ini adalah seri pertama ya, sahabat Rabani semuanya. Jadi insya Allah akan ada lanjutannya nanti, Coach ya, dari sesi ini. Akan ada sesi lanjutannya nanti kita update ke teman-teman semua, ke sahabat Rabani semua, kapan sih agenda berikutnya. Nah, di pertemuan kita hari ini, insya Allah itu ada beberapa poin yang akan dibahas oleh Coach Yoso nanti, insya Allah. Yang pertama itu apa sih urgensinya kita untuk memulai channel digital ya, khususnya digital marketing, itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana membangun karakter pebisnis yang efektif ya, pebisnis online khususnya, Coach ya, khususnya di digital ini kan ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya, terkait tools digital marketing nih, karena tidak mungkin kita bicara bisnis online tanpa ada tools-nya ya, tools digital marketing. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk memulai bisnis digital tersebut, dan manfaat apa yang bisa kita dapatkan ya dengan lompatan bisnis dari channel digital marketing. Jadi 3 poin itu tuh ya. Apa urgensinya dari digital marketing, kedua bagaimana membangun karakter pembisnis yang efektif, yang ketiga tools-nya apa aja nih ya gitu, dan manfaat apa yang bisa kita dapatkan. Itu ada 3 poin besar yang akan kita bahas ya hari ini. Masya Allah. Sebelum mulai, Ana mungkin sedikit kasih gambaran mungkin, Coach ya. Kita sama-sama tahu kan ya bahwa dari We Are Social nih ya, salah satu sumber data untuk profil pengguna internet ya. Di Indonesia, data dari We Are Social di tahun 2023 ya, Januari kemarin mereka meluncurkan update data itu pengguna internet Indonesia itu mencapai 213 juta. Ya, ada angka yang cukup besar gitu kan.
Nah, ini Betul. berarti ada sekitar 77% dari populasi Indonesia tuh sudah menggunakan internet. Dan jumlah ini terus meningkat ya dari tahun 2022 yang lalu ya, di mana Betul. 2022 itu cuma ada 2005 juta Betul. ya, 205 juta gitu ya. Jadi Betul. Betul. peningkatannya sungguh besar ya, dan trennya pasti akan terus berkembang ya, Coach ya. Apa namanya, Betul. pengguna internet ini ya. Dan yang menarik nih, Coach ya, mereka ini ternyata orang Indonesia ini rata-rata menggunakan internet tuh 7 jam 42 menit, hampir 8 Betul. jam, Coach gitu ya. Betul. Kalau Betul. kita Betul. kerja kan 8 Betul. jam kerja nih ya, ini 8 jam ternyata dihabiskan untuk digital nih. Wah, ini luar biasa nih, Coach ya. Artinya memang Mas peluang Kevin. digital ini luar biasa besar ya. Dan 98%, hampir 99% pengguna internet di Indonesia itu ada di telepon genggam ya. Nah, ini Betul sekali. data-data, fakta-fakta yang menarik ya sebagai background untuk kita semua ya. Nah, Betul. Fadol, Coach, bagaimana Coach menyikapi data-data tersebut, Coach? Sambil mungkin langsung silakan apa Baik. namanya menyampaikan poin-poin. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, dan Masya Allah ini keren banget ada Rabbani Academy yang nggak cuma bicara tentang LATS ya, tapi lembaga amil zakat, dan juga bicara tentang bagaimana membangun skill up buat kita semua. Masya Allah. Izinkan saya untuk tidak menggunakan background karena saya lagi ada di perjalanan ke kantor, terus kayaknya nggak nyampe nih gitu ya. Jadi saya langsung melipir ke salah satu gedung dan kita parkir dulu untuk memulai acara ini. Baik. Seperti yang kita pahami tadi disampaikan bahwa rata-rata tuh 8 sampai dengan 10 jam ya. Sekarang hampir masuk ke 10 jam. Dengan penambahan platform yang begitu terus hadir di depan kita, disebut sebagai screen world gitu ya. Jadi kita tuh udah jadi manusia-manusia screen world sebenarnya. Jadi dunia screen seperti ini. Kemudian nanti kita ketemu lagi YouTube, kita nanti lebih banyak nonton lagi di WhatsApp dan segala macam. Nah, pertanyaannya adalah sama seperti senjata. Apakah itu menjadi manfaat buat kita atau menjadi mudarat buat kita gitu? Nah, ini yang terpenting gitu. Betul. Nah, ini ini kan yang penting buat kita. Jadi kita harus melihat urgensi kita untuk memanfaatkan channel digital ini seperti apa sebetulnya, khususnya digital marketing. Nah, saya ingin sampaikan bahwa digital marketing, kalau kita berpikirnya hanya untuk jualan produk saja, itu terlalu naif kita melihat sebuah integrated sistem yang begitu, ekosistem begitu luas. Karena digital marketing saat ini dipakai tidak hanya untuk jual produk, jasa, tapi juga untuk membangun personal branding, dan yang lebih dahsyat lagi adalah untuk menjual ideologi, dan juga menjual religi, kan dahsyat. Artinya kalau kita tidak memanfaatkan digital ini menjadi bagian yang penting dalam hidup kita atau bagian positif dari aktiviti kita, kita akan tergerus oleh informasi-informasi yang salah. Bisa dibayangkan kalau kita, udahlah saya tuh tawadu banget deh. Saya nggak mau tampil di media sosial, takut sombong saya tuh, takut kelihatan gitu kalau saya punya kemampuan gitu. Jadi ya sudahlah, kalau video media sosial paling saya pakai buat foto, ada pohon bagus saya foto gitu. Salah nggak? Enggak. Tapi optimalisasinya di mana? Karena di mana orang jahat, di mana orang yang memberikan kesesatan, itu dengan bangganya dia tampil di media sosial dan dia pede menggunakan digital marketing untuk menjual kesesatan mereka. Jadi urgensinya sangat tinggi. Satu lagi, saya ingin sedikit bicara mungkin yang jadi insight buat kita semua. Saya mau cerita bahwa 15 tahun lebih saya berkarir di Telkomsel. Di awal-awal kita berkarir itu saya termasuk orang yang junior yang sulit sekali untuk menyampaikan ide-ide saya. Saya bisa pahami karena di semua kantor, di semua office, jenjang itu pasti ada. Dan kami kesulitan ketika kami punya ide, kami sampaikan ke bos kami misalnya gitu, dan semua ya, ini oknum ya, kita bicara oknum ya, tapi ini hanya terjadi beberapa saat saja. Itu ide itu disampaikan ke atasan, nggak menyampaikan kalau ide itu dasar dari kami, dari saya. Itu sering terjadi. Itu kan namanya political office ya. Itu sangat terjadi di umum sifatnya di mana-mana. Gitu ya. Ide kita dicuri oleh bos kita gitu ya. Ide kita dicuri oleh bos kita cerita sama Vice Presiden. Wah, cakep banget tuh. Terus dikemas lagi dengan bahasa dia.
Jadi kita tetaplah kita gitu. Ya, Nah, ya. saya melihat itu, saya berpikir bahwa bukan saatnya saya marah-marah. Nah, ini kita bicara berpikir efektif. Salah satu contoh berpikir efektif adalah kita nggak boleh reaktif, tapi jadilah orang yang proaktif. Apa perbedaannya? Contoh seperti ini tadi. Ketika saya di kantor, saya ternyata ide-ide saya yang selama ini saya sampaikan dalam bentuk digital innovation segala macam, itu ternyata disampaikan oleh bos saya ke bosnya lagi, sehingga saya nggak dapat jatah untuk punya panggung. Ya. Apa yang terjadi kalau saya ada menjadi orang yang reaktif? Saya akan marah-marah tuh. Saya akan misu-misu. Saya akan cerita ke semua teman-teman saya, tuh bos tuh jelek banget tuh. Tuh bos tuh jangan dipakai tuh. Tuh bos kurang ajar tuh. Itu orang-orang yang reaktif. Ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa merubah sesuatu yang di luar dari ekosistem yang kita bisa mampu. Dan buat apa? Yang kita harus lakukan adalah menjadi orang yang efektif apa? Jadi orang yang proaktif. Saya berpikir waktu itu, bagaimana caranya yang bisa saya lakukan, tapi saya bisa nyampe tuh ide saya ke atas. Maka saya gunakan channel digital marketing saya. Saya gunakan media sosial saya, LinkedIn saya, Facebook saya, Instagram saya. Bahkan semua tulisan-tulisan saya taruh di Kompasiana. Semua tulisan saya taruh di Detik Forum. Semua ide-ide saya tentang digital innovation itu saya taruh, saya kirimkan ke majalah-majalah Telkomsel waktu itu adanya namanya majalahnya Digital Magazine, baik yang offline maupun online. Saya bombardir itu semua. Bak. Karena saya pikir hanya itu yang bisa saya lakukan. Istilahnya kalau dalam bahasa efektif bisnis itu namanya adalah concentrate of influencer. Jadi kita berkonsentrasi pada apa yang kita mampu aja dulu gitu. Kalau kita misu-misu, marah-marah, kesel sama sesuatu hal yang kita nggak mampu, kita mau guling-guling, teriak-teriak, nangis, bombay gitu, kan sama nggak berubah situasi. Ya. Jadi berpikirlah proaktif. Akhirnya saya berpikir ini kayaknya bisa pakai channel. Disitulah akhirnya bismillah karena Allah, digital innovation saya ternyata dibaca. Dibaca. Dan yang menarik, kita tuh sebetulnya punya channel jurnal. Dan kita bisa daftar dan kita bisa bilang bahwa ini adalah ide kami gitu. Dibuktikannya dengan cara publish. Jadi kalau ada orang yang ngaku ini ide saya, kita bisa compare, kita bisa somasi. Enggak, itu ide saya. Dasarnya apa? Nih publishnya saya lebih duluan, setahun atau 2 tahun sebelum kamu ucapkan itu. Itu akhirnya itu yang terjadi. Dan bismillah karena Allah akhirnya jadilah itu sebuah channel. Jadi saya lihat ini urgensinya penting. Ketika satu channel atau satu kanal kita nggak mampu tembus itu karena normatif sistem, maka kita bisa gunakan digital marketing. Karena digital marketing itu bisa nyampe ke orang-orang yang nggak pernah kita bayangkan tulisan kita. Sehingga akhirnya bagaimana membangun karakter pebisnis yang efektif khususnya di bisnis online, maka saran saya yang pertama, jadilah kita berpikir yang proaktif, jangan berpikir reaktif. Kemudian yang kedua, pastikan apa yang kita tulis adalah yang kita pahami, yang kita yakini, dan itu berdasarkan core kompetensi kita. Sehingga ujung-ujungnya adalah kita tidak menulis hal-hal yang mubazir, hal-hal yang negatif, yang itu akhirnya tidak bijak dalam menggunakan digital marketing. Ini saya coba sampaikan secara umum dulu. Ya. Saya sampaikan secara umum dulu. Nah, mohon izin 5 menit ke depan, sebentar saya sampaikan terlebih dahulu, nanti saya kembalikan ke Pak Farid. Ketika saya menjadi seorang karyawan, kemudian keinginan besar saya untuk menjadi seorang pebisnis cukup besar, saya pastinya butuh mentor. Saya butuh coach juga, saya butuh mentor juga. Saya diskusi dengan mereka. Dan mereka selalu bilang, sesuatu hal yang sulit adalah ketika orang berpikir bisnis, berpikir juga digital. Itu saya sampaikan itu di tahun 2014. Di 2014 pulang saya dari Google, 2013 saya dapat Google Certified tentang web analysis dan juga algoritma SEO segala macam. Saya pulang ke Jakarta dan saya masuk ke kantor Telkomsel lagi. Kemudian saya sampaikan, wah kayaknya saya mau jadi pebisnis nih gitu. Terus mentor saya bilang, Yos,
Dan teman-teman saya semua bilang, di kantor itu selalu bilang, lo kalau mau jadi pebisnis, Anda kalau mau jadi pebisnis, jadi harus apa namanya, harus fokus. Kalau mau jadi karyawan, nggak bisa tuh karyawan jadi pebisnis jalan bareng-bareng. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Dan saya bilang waktu itu berpikir, masa sih? Saya pikir itu mitos deh, bukan fakta. Kenapa? Karena ketika saya mendapatkan lompatan ilmu di 2013 ketika saya dapat Google Certificate dan saya banyak belajar sama teman-teman Google, itu ternyata mereka diberi kesempatan di hari Sabtu untuk menggunakan fasilitas kantor untuk menjadi pebisnis. Itu diizinkan. Itu bedanya kalau kita kan menggunakan fasilitas kantor buat bisnis itu diem-diem sehingga akhirnya akadnya jadi salah gitu ya. Colong-nyolong Kalau dia enggak, dia malah difasilitasi. Silakan pakai. Tapi setelah itu Anda harus cerita apa bottleneck-nya. Bottleneck-nya itulah yang akan dijadikan sebagai solving problem untuk sebagai ide creating mereka nanti di baru. Kan keren tuh jadinya. Win-win solution antara corporate dengan karyawan. Nah, di situ saya melihat ternyata bisa kok gitu. Akhirnya saya bilang sama mentor saya, bos saya kepengen jadi pebisnis. Terus mentor saya bilang, udahlah mental karyawan ya udah mental karyawan aja, beda. Kalau mau jadi pebisnis mentalnya beda lah gitu. Pokoknya ngomongnya gitu terus. Terus saya bilang, ajari saya. Oke, sekarang saya kasih tahu mindset mentalnya dulu. Next setelah itu baru nanti kamu cerita ke saya bagaimana caranya merubah waktu karyawan menjadi pebisnis. Karena kan jam kerja kamu kan jam 8 sampai jam 5, sedangkan bisnis juga kan jam 8 sampai jam 5. Jadi kita berbagi sharing. Saya akan sharing tentang bagaimana menyiapkan mindset sebagai seorang pebisnis yang efektif. Yang kedua, kamu juga harus sharing saya gimana cara bagi waktu kamu nanti ketika mau jadi pebisnis dan jadi karyawan. Oke. Dia bilang, ya ini saya pernah lepas ini di media sosial saya juga ya. Ini saya coba remind. Yoso, seandainya Anda punya uang 600 juta sekarang, 700 juta. 700 juta lah, 700 juta. Yoso datang ke showroom, langsung beli mobil yang terbaik saat ini. Yang ketika kita beli mobil itu meningkatkan setara atau levelnya seorang profesional. Gitu ya. Ya, katakanlah dengan uang 600 juta DP ke BMT, misalnya kita BMT Lats, misalnya Prabadi punya BMT gitu kan, 700 juta dijadikan DP gitu kan, dengan harga mobil 1,5 miliar kan berarti 50% ya tuh DP-nya tuh. Sisanya ini, artinya untuk sebuah mobil mewah yang seharga 1,5 miliar pasti insya Allah dapat gitu. Bawa tuh mobil ke jalan raya, baru mobilnya, keren gitu kan. Di tengah kita perjalanan lagi dengerin kajian, AC-nya keren, aksesorisnya modern, dan kita yakini bahwa di jalan itu ketika lampu merah dan macet, kemungkinan dari 200 mobil di antara kita salah satunya tuh yang ada di situ. Wah, gitu kan. Nah, itu kan menjadi sebuah pride gitu ya, bisa dalam seorang profesional. Singkat cerita, tiba-tiba karena macet ada motor lewat, set, di tengah-tengah antara mobil kita dengan mobil orang lain. Kaca spion kita ketabrak sama dia, jebret, pecah, jatuh, hancur, berantakan. Kaca spion kanan pas di mata kita persis, kita lagi nyupir, di kanan kita, waduh, hancur. Kemudian tuh motor cuma angka 5 saja begini tangannya, maaf, terus jalan. Karena dia tahu harga kaca spion itu bisa di atas 5 juta. Apa yang terjadi? Kalau yang keluar dari mulut Yoso sumpah serapah, kebun binatang pada saat itu automatically yang keluar itu Yoso belum siap jadi pebisnis. Karena seorang pebisnis efektif, once itu offline maupun online, ketika kita berada di jalan dengan bawa mobil, kita sudah tahu tuh resiko yang terjadi adalah kita diserempet atau kita nyerempet. Kita ditabrak atau kita nabrak. Kita udah tahu resiko itu. Dan ketika tahu resiko itu, maka seorang pebisnis efektif itu berpikirnya adalah bagaimana caranya kita melakukan mitigasi kalau itu terjadi. Itu yang disebut dengan let it go. Ya udah terjadi, ya udah mau ngapain. Ketika orang itu nabrak kaca spion kita yang harganya 5 juta lebih, karena mobil kita harga 1,5 miliar gitu ya, kita teriak-teriak, guling-guling,
ngomong apapun di dalam mobil udah terjadi. Anda mau ngapain? Ya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara mitigasinya. Sama kayak kita bisnis, kita menjadi pebisnis, mungkin kita bisa dipercaya, tapi teman bisnis kita mungkin nggak bisa dipercaya. Once itu teman kajian mungkin, satu liko sama kita misalnya gitu, satu majelis lah kalau makan. Tapi kan hati orang kita nggak tahu. Kata-kata bisnis. Nah, itu yang saya bilang. Apa korelasinya dengan bisnis online? Besar sekali korelasinya. Yang pertama adalah ketika kita ngebangun bisnis online, kita ada yang namanya organik dan ada namanya bisnis channel. Nah, bisnis channel itu pakai modal dan modalnya gede dan itu ketergantungan kita sangat tinggi dengan analisis kita dan dengan platform itu. Ketika kita naruh duit, kayak saya pernah naruh uang kayak di skincare itu rata-rata dalam 1 bulan budget iklannya itu sekitar 300 juta. Itu paling minim 200 sampai 300 juta rata-rata. Anda bisa cek ya. Makanya skincare itu selalu muncul di mana-mana karena memang iklannya mahal sekali. Kita budgetnya cukup tinggi. Pernah kita masukin 100 juta dulu, cemplung gitu ya. Kita naikin konten kita. Ternyata pada saat jadi gini, di konten Instagram, di konten bisnis online itu ada aturan yang tidak boleh. Overclaim, ada kalimat-kalimat tertentu yang nggak boleh, itu selalu terupdate. Singkat cerita, saya nggak update, karena itu baru keluar 2 hari sebelumnya. Jadi saya dianggap overclaim. Ketika saya masukin iklan itu, baru jalan dari iklan 100 juta, baru jalan 20 juta. Ternyata kena klaim, overclaim. Apa yang terjadi? Di-banned. Nah, ketika di-banned kita ngajuin, kita ngajuin banding. Dia bilang, ini sudah yang ketiga kalinya naik banding. Ya mohon maaf, kita nggak bisa. Apa yang terjadi? Aturan 2 tahun yang lalu, uang yang kita depositkan, kemudian iklan kita ter-banned, gitu ya, dan udah kita masukkan ke iklan itu, misalnya dari 100 juta kita bikin 30 juta, kita udah masukkan 30 juta yang situ, kita kepakai 20 juta, 10 juta itu hangus, nggak bisa kita klaim. Kita mau ngapain? Mau teriak-teriak, guling-guling, marah-marah. Ini nggak benar gini, tapi kita tetap masih menggunakan aplikasi itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita selalu melakukan naik banding terus saja. Itu bisa kita lakukan. Kita bikin surat resmi, memang lama, akhirnya balik juga si refund juga uang itu, tapi butuh waktu yang lama. Artinya daripada di awal kita ngomong teriak-teriak, marah-marah, tapi kan dari awal kalau kita udah berpikir mitigasi, kita tahu solusinya, ya itu akan jauh lebih efektif. Jadi 2 poin itu dulu, artinya terkait sama urgensinya, kemudian bagaimana membangun karakter pebisnis efektif di bisnis online, karena ini masih part 1 ya, jadi kita masih bicaranya tentang membangun mindset-nya dulu, gitu. Mudah-mudahan ini di awal diskusi kita ini bermanfaat. Silakan Pak Farid, saya kembalikan. Ya, Masya Allah. Ini walaupun singkat, padat, tapi kita dapat dagingnya nih ya, dapat inti dari kita. Masya Allah. Saya tertarik satu hal tadi, sebelum nanti kita buka sesi pertanyaan ya, diskusi dengan teman-teman semua ya, dengan sahabat terapi. Saya penasaran tadi dengan urgensi ya terkait kan ada sistem yang dibangun sedemikian rupa. Ya, terkadang kita tidak bisa dalam case-nya Coach Yusuf tadi kan tidak bisa menembus sistem organisasi gitu kan, sehingga perlu mencari way out gitu kan, memaksimalkan channel-channel yang lain. Nah, dalam konteks bisnis nih Coach gitu ya. Maknanya apa sih Coach gitu? Kan kita tahu sebetulnya banyak orang mungkin yang memilih untuk menggunakan jalur konvensional gitu ya mungkin ya. Nah, sementara kita juga tahu nih kan data-data fakta tadi yang kita sampaikan di awal bahwa hampir 213 juta pengguna internet di Indonesia gitu ya, dan 8 jam gitu kan di handphone. Itu meaning-nya apa sih Coach? Buat kita sebagai pebisnis, karena teman-teman semua ini kan rata-rata pada punya usaha nih ya, pada punya bisnis gitu ya mungkin ya gitu. Silakan Coach. Meaning-nya apa? Mencari Baik. Jadi gini, saya langsung ke korelasi contoh saja. Baik. Ketika saya nangani sebuah properti, apartemen di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, dia undang kami, itu kemudian dia tanya, kita punya banyak tim, Mas Yoso, digital, dan juga, tim marketing kita ada beberapa tim, dan kami undang Mas Yoso untuk menjadi bagian dari tim kami. Dan
tolong kasih tahu ke kami apa yang bisa Mas Yoso lakukan dalam digital khususnya, dan bagaimana cara digital yang akan Mas Yoso lakukan untuk melengkapi dari digital online, digital offline yang selama ini sudah kami jalankan. Nah, mungkin ini ada korelasi dengan pertanyaan tadi. Apa meaningnya buat kita, orang pebisnis, ketika kita menggunakan digital ini gitu, kondisi digital ada. Saya bilang begini, oke, baik. Selama ini yang Anda lakukan adalah Anda melakukan gathering, Anda melakukan aktiviti-aktiviti terkait dengan datang ke satu tempat dan segala macam, salah satu kantor perkantoran, di mall dan segala macam. Oke. Pertanyaan menarik adalah ketika Anda taruh dalam waktu 1 pekan, Anda punya booth di salah satu mall, Anda hitung nggak sih berapa database yang datang dan bagaimana pattern-nya? Saya yakin pattern-nya hanya rame di Sabtu Minggu. Dan itu pun rame belum tentu mampir, tapi lewat. Dan begitu banyak brosur yang Anda keluarkan, dan Anda berusaha untuk semaksimal mungkin memastikan bahwa brosur itu nyampe ke mereka, dan yang sedihnya lagi ketika brosur itu nyampe sama mereka, mereka lihat, mereka masukin ke tong sampah, selesai. Oke, sekarang kita bicara optimalisasi dengan digital. Pertama, harga apartemen ini berapa? Dia katakan harga apartemen ini sekitar 500 yang studio, kemudian ada yang 1 miliar yang dia 2 bedroom dan segala macam. Oke, yang paling rendah dulu yang 450 juta. Berapa tenor paling lama? 10 tahun sampai 15 tahun. Tenornya standarnya berapa? 10 sampai 15 tahun. Oke, kita ambil yang 10 tahun. Kalau 10 tahun dengan DP yang Anda ajukan, berapa per bulan yang harus dibayar sama mereka? Preminya. Oh, preminya sekitar 3 jutaan. 3 juta sampai 3 juta setengah. Apa namanya yang dia harus cicil. Ya, gitu ya. Ya, 3 juta sampai 3 juta setengah, Yos. Oke. Saran digital marketing akan melihatnya adalah ketika target pasar kita adalah orang yang mampu bayar 3 juta dan 3 juta setengah, artinya adalah mereka-mereka orang yang berpenghasilan 10 juta sampai dengan 12 juta. Itu target kami. Pertama, karena sepertiganya adalah kemampuan mereka untuk membayar 3 juta sampai 3 juta setengah. Berarti 10 juta sampai 12 juta. Sekarang pertanyaan menarik. Anda ada di Jakarta Selatan. Anda mau kejar siapa? Kita, let's say kita katakan, yang paling efektif adalah orang-orang yang bekerja di daerah Mampang Perapatan, yang daerah kerja di Gatot Subroto. Yang itu let's say kita kan sekitar 5 kilo sampai 10 kilo, dan itu juga terintegrasi dengan moda transportasi. Artinya, kita akan bikin sebuah konten, bicara tentang koji environmental sebuah apartemen di Jakarta Selatan yang hanya membutuhkan waktu 5 menit, 6 menit sampai di kantor Anda. Dan orang-orang itu ada di mana mau kita kejar? Di Gatot Subroto. Oke, artinya sepanjang jalan Gatot Subroto itu akan kita iklankan di situ. Kemudian kita cari orang yang gajinya 3 juta, di atas 10 juta siapa? Orang-orang yang kerja di pertambangan. Orang-orang SKK Migas, orang-orang Telkom, misalnya gitu. Dia ada di mana kantornya? Ada di sini gedungnya. Maka iklan itu bisa hanya ditaruh di gedung itu saja, sehingga iklan apartemen kita hanya bisa dilihat orang-orang yang kerja di gedung-gedung mulia. Jadi ada, situ ada gedung mulia ya, ada gedung mulia 1, gedung mulia 2, ada BRI 1, BRI 2. Maka hanya gedung itu toh yang akan lihat iklan kita. Secara digital tuh, Coach ya? Kenapa? Secara digital ya iklannya ya? Secara digital bisa. Di luar gedung itu nggak akan lihat iklan. Artinya orang yang kerja di situ selama 8 jam dia, waktu jam istilah kita bisa lihat nih, dia buka HP jam berapa. Oh, rata-rata behavior dia buka HP itu let's say dikatakan bisa kita bilang jam 12 sampai jam 1 itu peak session buat dia. Karena dia jam akan makan istirahat, sebagai main kerja. Dan juga di jam-jam setengah 4 sampai jam 5 itu killing time tuh buat dia mau pulang tuh. Biasanya dia sering buka-buka. Akhirnya di 2 jam itu kita bisa iklanin gede-gedean. Artinya dia bisa lihat iklan itu. Dan langsung terpapar di HP dia. Dan itu langsung kita bikin konten. Kontennya ada 4 yang kita siapkan. Inspirasi, edukasi, tren, dan hiburan. Itu konsep konten yang sangat menarik di digital marketing.
Orang lihat iklan kita terinspirasi. Ada orang yang tadinya kerja, yang rumahnya tadinya di Jonggol gitu ya, kemudian kerjanya di Jakarta Subroto, gitu kan. Ya. Akhirnya dia harus tua di jalan, gitu kan. Kenapa nggak pindah ke sini? Akhirnya dia merasa lebih fresh, segala macam dengan keluarganya, jadi lebih banyak berkumpul dengan keluarganya, itu bisa meluk anaknya lebih lama. Nah, itu kan inspirasi. Ya. Edukasi gimana caranya mendapatkan apartemen yang seperti itu edukasi. Ya. Tren dengan gaya urban, gaya kehidupan urban, urban style diceritakan begini segala macam. Hiburannya seperti apa ada di situ, beberapa poin-poin spot-spot hiburan segala. Itu konsep. Artinya saya mau bilang bahwa kalau kita pebisnis, kita melihat sebuah channel digital dan kita menganggap ngapain kita bertransformasi ke digital. Wong offline kayak gini aja, itu orang datang ke saya. Nah ini yang saya bilang. Jadi ada buku yang menarik namanya Who Moved My Cheese, karangan Profesor Spencer Johnson. Itu menarik sekali buku itu. Udah lama buku itu, tapi sekarang lagi dibahas lagi. Viral lagi ya. Betul. Itu adalah bagaimana orang-orang yang cari aman dan kaku ketika ditawarkan sebuah transformasi, dia bilang ngapain capek-capek bertransformasi. Uang saya sekarang aja udah nikmat kok hidup saya. Tapi ternyata dia nanti akan terkaget-kaget. Tiba-tiba tahun depan bisnisnya sudah hancur tanpa dia sadari. Karena ternyata banyak orang di luar sana yang dia tidak sadari sedang menggeser keju dia. Ingat Transmart sekarang? Ya, betul. Giant kemarin? Betul. Who Moved My Cheese? Ya. Betul, Coach. Jadi tantangannya memang kita tuh harus terus berpikir proaktif berarti Coach ya. Jangan happy dengan situasi kita yang sekarang, karena challenge akan terus datang. Kita harus benar-benar bisa membaca situasi dengan sangat komprehensif gitu ya, melihat berbagai macam peluang gitu kan ya, untuk kemudian kita buatkan mungkin strategi komunikasi marketing yang benar-benar lebih efektif gitu, menggunakan platform digital terutama gitu ya. Betul. Baik. Baik, Coach. Masya Allah. Ini pertanyaan pertama dari saya. Saya akan simpan pertanyaan berikutnya. Saya masih punya pertanyaan, cuman saya pengen lempar dulu ke teman-teman semuanya. Ya, silakan sahabat Rabbani ya, yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand, kemudian ajukan pertanyaan ya, atau mungkin kalau mau langsung open mic juga boleh. Ya, ini sesi kita sharing, kita tukar pikiran, kita diskusi sama-sama gitu, Coach ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic, boleh bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yusuf, Masya Allah. Boleh Pak. Masya Allah, Anda pernah lihat antum di Muslim Life Fest? Sepertinya ada yang mirip begitu. Enggak. Karena saya lihat ketika Pak Rahmat Guru Ana ini menjelaskan tentang urgensi sebuah koperasi syirkah. Masya Allah. Baik. Jadi Ustadz begini, terima kasih. Ini menarik ya. Terkait dengan digital, optimalisasi digital, Pak. Saya ingin langsung to the point saja. Menarik kalau konten itu meliputi inspirasi, itu sesuatu. Edukasi tentulah, karena kita butuh juga menjelaskan tentang produk kita, tentang bisnis kita. Tagline kami memang bisnis dan dakwah syariah. Kemudian juga tren bisnis syariah juga memang sesuatu. Tapi yang terakhir nih, bentuknya seperti apa kalau memang kaitannya dengan hiburan ini sesuatu yang tidak semua pebisnis suka melihat atau mendengar sesuatu yang menghibur. Dalam konteks Islamnya itu seperti apa sih sebaiknya, Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih, Ustadz. Cukup sekian saja. Karena hiburannya ada batasan-batasan ya Pak Rahmat ya gitu ya. Betul. Terima kasih. Padahal Coach Jasani, Masya Allah, ini menarik. Jadi mohon izin, saya agak berat ketika dipanggil Ustadz Pak Rahmat. Baik gini, bagaimana dengan hiburan? Batasan-batasan kita ketika kita bikin konten terkait dengan hiburan dan segala macam. Nah,
hiburan itu ada dua. Ada yang kita bicara tentang spot-spot yang apa namanya yang menyenangkan di properti kita. Kalau tadi contohnya adalah terkait sama properti, bahwa di situ ada apa kid playground dan segala itu kan sebagai bentuk hiburan. Yang kedua kalau bicara konten nih sekarang, gimana kalau kita mau bikin konten yang terkait dengan hiburan? Nah biasanya teman-teman itu memberikan apa namanya hadiah, kemudian giveaway, ada pertanyaan, kemudian bisa menjawab, diberikan hadiah. Itu adalah bagian dari konten hiburan yang biasa dimainkan oleh teman-teman digital marketing. Atau yang kedua, tapi ini agak harus to be discussed, dan ini harus bicaranya adalah jangan sampai terkena dengan tatayur. Ada beberapa digital marketing itu yang menggunakan misalnya gini, yuk tebak, yuk pahami karakter kita dari bagaimana warna kesukaan kita. Nah, itu suka ada juga yang seperti itu contoh. Tapi saya nggak tahu ini terkait sama tatayur kah gitu, atau ini hanya sebuah analisa kebiasaan yang terjadi. Tapi itu banyak, jadi dibagi 3 tadi. Jadi ada dibagi 2 tadi. Kalau bicara hiburan terkait sama yang berhubungan dengan edukasi produk, berarti bicaranya tentang apa sih yang bisa diberikan dari produk-produk kita. Kalau apartemen tadi playground dan segala macam. Dan kedua dari konten itu bicara lebih kepada hadiah biasanya. Oh saya mau kasih hadiah deh buat orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan segala macam. Lebih kepada itu sih yang biasanya kita mainkan di luar dari yang lain. Baik, Masya Allah. Syukron Coach Joshua. Pak Rahmat jelas ya Pak Rahmat ya? Insya Allah. Saya dong, Pak Farid. Boleh Pak Untung, silakan Pak Untung. Pak Untung, Masya Allah, Pak Untung, Perwadi. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yos, Pak Farid semuanya. Ini kita bicara agak santai aja ya Pak. Iya. Saya akan bawa digital marketing ini ke masalah politik misalnya gitu ya. Baik. Ini emang mirip-mirip nih. Ternyata apa yang saya kerjakan ini sepertinya juga harus dikemas dalam apa namanya seperti inilah. Jadi contohnya masalah kan saya seorang militer, saya bekerja di Direktur Kebijakan Strategis. Baik. Saya banyak kita ingin memberikan ide, tapi kita mulai dengan masalah. Nah kalau kita bicara masalah-masalah, berarti kan kita bicara negatif, kekurangan. Itu apakah mungkin? Termasuk andai kata saya mau bicara tentang politik di daerah saya, apakah saya boleh mengutarakan masalah-masalah kekurangan pemerintah daerah saat ini dengan mengedukasi trennya seperti apa? Itu Pak Yos, saya minta penjelasannya. Ya baik, Bang Yoso, mungkin saya kasih gambaran sedikit mengenai Pak Untung ya. Pak Untung ini saat ini beliau masih sebentar lagi beliau akan masuk ke masa purnawirawan. Beliau seorang jenderal di saat ini dari TNI AD dan bertugas di Kementerian Pertahanan. Dan beliau memang punya mimpi besar untuk membangun Kabupaten Bogor ya. Insya Allah beliau akan maju menjadi salah satu calon bupati nanti. Masya Allah. Nah kita punya tamu istimewa hari ini ya, kemudian hadir di sini. Pak Yoso, silakan. Baik, saya akan coba touch-nya. Pertama saya akan coba bawa dulu normatif sebuah digital marketing. Nanti setelah itu baru akan saya bawa ke permasalahan yang ada di Pak Untung. Karena sekali lagi saya bilang digital marketing tidak hanya bicara tentang jual produk dan jasa, tapi juga jual ideologi sekarang. Dan juga bagaimana cara jual yang efektif terkait sama religi. Bahkan religi juga menjadi bagian yang dijual di digital marketing. Baik. Di dalam digital marketing itu ada istilahnya copywriting. Copywriting itu sebetulnya kalau ada orang bilang, ayo training sama saya tentang copywriting karena saya jago bikin copywriting, saya berani bilang bahwa sebetulnya dia bukan membuat sendiri copywriting. Karena di dunia digital marketing, copywriting itu ada masternya, ada bukunya namanya Brand Violet. The Brand Violet ini yang digunakan oleh para senator di Amerika, digunakan oleh para pebisnis Forbes, digunakan oleh para relawan religi untuk menjual ide-ide mereka. Ada beberapa teknik dalam copywriting, salah satunya namanya PAS.
problem, aggravate, solution. Ini mahal banget ini teknik ini. Ini banyak digunakan oleh para senator biasanya. Tadi yang A-nya apa, Coach? Problem? Problem, aggravate itu ditingkatkan, diperberat. Kemudian ketiga solution. Tapi jadi contoh gini, contoh. Kalau dalam dagang itu biasanya kalimat yang digunakan gini. Tahukah Anda bahwa 5 dari 10 orang Indonesia meninggal karena serangan jantung berdasarkan data statistik terpercaya dari Kemenkes. Itu problem yang diangkat. Kemudian aggravate, diperberat oleh mereka. Dan parahnya lagi, dan harus jadi perhatian kita, 5 orang tadi ini, 50%-nya itu adalah anak-anak muda yang produktif di antara umur 25 sampai dengan 35. Dan dia nggak sadar kalau dia lagi kena serangan jantung, sehingga kalau kita tidak edukasi, maka generasi produktivitas kita akan hilang, dan produktivitas kita, generasi produktif kita akan semakin menipis. Dan akan meninggalkan banyak permasalahan baru sosial, di mana banyak janda-janda muda dengan anak-anaknya masih kecil yang harus ditanggung oleh banyak sekali organisasi. Bukan Pak Farid ya yang nanggung ya, jangan Pak Farid soal itu, tapi organisasi ya. Saya mau ngomong gitu. Tadi perberat itu. Ya. Dan mereka baru tersadar ketika mereka merasa sudah sampai di stadium sekian yang harus langsung ring. Dan biayanya bisa 1 Innova sekali operasi. Perberat. Tapi kabar gembiranya masuk ke S Solution. Ya. Kabar gembiranya, kami bekerja sama dengan farmasi UI, farmasi ITB, farmasi semua sebutin deh referensinya. Bisa membantu menyelesaikan permasalahan bagi orang-orang produktif yang sibuk kerja tapi dia punya potensi serangan jantung. Kami bisa memberikan solusi ini dengan cara yang mudah, bisa diselesaikan di rumah, dibantu oleh pasangan mereka, dan biayanya sangat terjangkau. That solution. Itu PAS. Itu kalau kita sering dengar itu udah ada bukunya, udah ada template-nya. Nah, itu buku itu The Brain Violet yang punya. Dan orang Indonesia nggak pernah jujur kalau dia ngambil referensi dari sana. Dia rubah, dia jadiin buku, dia tulis karangan saya gitu. Padahal dasarnya dari sana. Ya, balik lagi ke situ sebenarnya, ke PAS itu ya, rumusnya di situ ya, Coach, sebetulnya. Betul. Nah, apa korelasinya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Untung? Sangat korelasi sekali. Jadi ada lagi teknik yang lain. Jadi ada beberapa teknik. Mungkin nanti di part 2 kita akan bicara tentang copywriting, bagaimana membius orang ketika lihat tulisan kita, melihat paparan kita, dia langsung terbius, kayaknya ini yang saya butuhin deh. That's a copywriting. Jadi itu ada caranya, ada template-nya. Nah, sekarang korelasinya dengan Pak Untung tadi, jadi jelas bahwa konten yang kita siapkan itu adalah PAS, kan, problem, kemudian aggravate, kemudian baru solusinya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya solusi yang akan saya sampaikan ini nyampe ke orang-orang yang mau saya sampaikan. Kalau digital marketing, bagaimana caranya? Jadi, yang pertama pasti kita harus kan bicara, jadi gini, yang pertama harus kita siapkan dulu segmented-nya. Segmented kita siapa? Yang pertama, contoh, kita harus tarik data nih 5 tahun yang lalu. Ketika kita bergabung dengan salah satu institusi organisasi partai politik, kan kita harus tarik data itu 5 tahun yang kemarin. Kita itu sebetulnya ramenya di kabupaten mana? Siapa loyalis kita di kabupaten tertentu? Ketemulah, ada 20 kabupaten loyalis kita. Berapa persen dia? Persentasinya adalah sekitar masing-masing misalnya 10-10%. Berarti ada 5 berarti masih 50%. Sisa 50%-nya tersebar di kabupaten yang lain. Tinggal kita lihat, kita mau naikin jadi 15% atau kita cukup happy dengan 10%. Itu dulu. Jadi customer segmented secara demografinya kita ketahui dulu. Tarik data. Ini yang saya sebut sebagai bagaimana kita memanfaatkan sebuah database analisis menjadi sebuah monetizing. Monetizing nggak harus uang. Monetizing bisa jadi adalah inbound marketing yang akan kita siapkan. Yang kedua adalah dari umur. Umur mana yang mau kita tarik? Jadi gini,
kesalahan terbesar sebuah digital marketing adalah ketika kita bikin satu konten, tapi untuk semua umur. Itu problem sebetulnya. Itu sebenarnya kesalahan terbesar. Karena contoh gini, ketika Pak Untung ingin menyampaikan solusi dari sebuah problem, kan kita bagi dua nih, kita bagi tiga deh. Yang pertama adalah pemilih pertama, pemilih awal, pemilih yang baru. Umur antara 17 sampai dengan 23 tahun, itu kita anggap sebagai pemilih pertama. Kemudian ada lagi 25, 24 sampai dengan 35 itulah pemilih potensial yang dia bisa kita anggap sebagai logika orang-orang yang logis dalam berpikir. Karena dia profesional. Yang ketiga itu antara umur 46 sampai dengan 65 plus. Itu lebih banyak perasaan yang dia mau kedepankan ketika dia memilih sesuatu. Nah, ini penting dulu kita bagi. Karena ketika kita nanti ngebahas sebuah konten, cara penyampaiannya beda. Kalau untuk anak-anak yang pemilih pertama, kita bicaranya dengan bahasa mereka. Mungkin bukan kita yang ngomong, tapi ada voice over yang akan menyampaikan dengan bahasa mereka. Pemilih kedua, itu umur yang kira produktif. Maka bicaranya adalah tentang sebuah istilah-istilah yang banyak digunakan. Yang ketiga, bicara umur yang perasaan tadi, apa sih yang dia butuhkan? Dia hanya butuhin, Pak, saya itu cuma butuh Bapak hadir di sini, Bapak adalah orang yang bisa kita tanya, ngobrol, kemudian foto bareng, selesai, rame. Teknik bicaranya berbeda. Itu kenapa butuh customer segmented. Setelah itu, ini nanti bahas lagi banyak nih, kasus saya banyak banget. Kayaknya Pak Untung bisa jadi Coach Yoso nih kayaknya untuk konsultasi, kayaknya lebih cocok nih kayaknya. Nah, yang kedua, value proposition. Alasan kita harus cari. 5 alasan kenapa harus pilih Pak Untung. Nah. Kan kita punya konstituen di mana kan nggak cuma kita aja. Saya dari partai A, kan nggak cuma saya, ada Yoso, ada Yosi, ada Yose, kan gitu. Nah, bagaimana membedakan kita punya value proposition di antara mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, value proposition dibandingkan dengan yang lain. Jadi 5 alasan kenapa orang harus pilih. Oh, karena saya itu orang berpendidikan. Emang yang lain nggak berpendidikan? Berarti itu bukan value proposition. Oh, yang lain itu orangnya pendekatan, emang yang lain nggak pendekatan. Jadi kita harus cari value proposition itu. Ketika sudah dapat value proposition itu berdasarkan dari demografi yang kita siapkan tadi, ini harus ditemuin nih, meet of them. Jadi harus ketemu keduanya. Dengan cara apa? Channel. Mau pakai apa? Facebook, TikTok, Instagram, nah nanti ada analisisnya lagi. Kemudian yang kedua, yang keempat, saya tutup yang namanya customer relation. Jadi membangun kembali komunikasi kontennya secara integrated sampai dengan waktu yang ditentukan. Sementara itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Masya Allah. Pak Untung jelas ya harusnya ya. Nanti kalau mau bisa japri langsung ke Coach Yoso diskusi bareng ya, offline ya. Baik, Coach Yoso, saya angkat satu pertanyaan nih, Coach Yoso. Afwan, ini ada Ahmad yang bertanya. Ya, bismillah, assalamualaikum Coach Yoso. Izin bertanya. Apa yang bisa menjadi pembeda strategi digital? Ya, apa yang bisa menjadi pembeda strategi digital utama antara dagangan barang dengan dagangan jasa? Ya, strategi digital untuk barang dan jasa ini bedanya apa? Baik. Ketika kita bicara dagang, barang, produk dengan jasa, di mana contoh jasa gini, contoh jasa adalah saya seorang dokter. Ya. Itu jasa. Ya. Bagaimana ngebedain antara kalau jual mobil sama jadi seorang dokter? Di dalam digital marketing gimana cara membedakannya? Ya. Yang pertama begini. Ketika kita bicara produk, maka yang kita butuhkan adalah tadi value proposition terkait dengan produk kita. Itu dulu, itu kunci utama dulu. Tapi pendekatannya adalah pendekatan dari benefit kita menggunakan barang ini dan apple to apple dengan kompetitor kita. Contoh gini, Anda nggak bisa bilang kalau misalnya ada orang yang bilang, oh Mas Yoso jualan skincare ya, Mas Yoso direktur utama salah satu skincare di Indonesia ya, iya. Tahu nggak Mas Yoso, skincare itu nggak akan laku sekarang. Kita lagi zaman resesi. Mau resesi, skincare 100.000, mendingan beli beras buat seminggu. Maka apa yang harus saya sampaikan kepada mereka? Mbak, Bu, Ibu salah kalau bandingnya kayak gitu. Itu nggak apple to apple, itu namanya apple to mango. Kalau Ibu mau bedain beras Cianjur sama beras Rojolele. Itu apple to apple. Nggak bisa. Mindsetnya beda ya, Coach? Mindsetnya beda. Gitu.
Nah, ini penting. Jadi ketika kita bicara dagang, kita jangan terbawa atau didrive oleh si pembeli dengan kalimat-kalimat dia yang membandingkan dengan hal itu. Kita harus cepat berpikir bahwa ini enggak. Itu konsepnya orang dagang. Selain makanya saya bilang yang terpenting adalah kita harus tahu apple to apple kita dengan produk yang kompetitor. Karena itu kelihatan banget tuh. Nah, bagaimana dengan jasa? Jasa, contoh saya seorang dokter. Saya ingin cerita satu hal ketika saya ngisi di Surabaya setahun yang lalu. Seorang profesor, waktu itu kita meeting workshop di Surabaya. Mas, saya mau nanya. Saya prof loh di dokter salah satu rumah sakit di Surabaya. Ternyata Dr. Sutomo ya, di Dr. Sutomo. Oh, saya juga baru tahu, pas ngobrol-ngobrol. Pasien saya rasakan semakin lama semakin sedikit. Sedangkan anak-anak yang dulu saya didik PPDS, yang sekarang udah jadi dokter-dokter spesialis itu, yang umurnya masih 40, di bawah 45, 45 di bawahnya itu pasiennya makin banyak. Padahal dia belajar sama saya loh, Mas Yusuf. Bahkan ada pasien dia, itu yang dilempar ke saya kan konyol. Dilempar, Prof, tolong Prof. Ini saya kirim ya pasien ke Prof. Akhirnya admin sama admin, bagi hasil. Jadi kalau ada duit, dia kalau ada pasiennya dari dokter itu, kan konyol gitu. Dia bilang ini konyol, harus itu pasien itu ke saya, saya Profnya kok. Bagaimana analisa Mas Yusuf terkait dengan ini? Saya bilang, Prof punya website ya? Punya, saya punya website pribadi. Karena hampir semua dokter Prof, PPDS atau spesialis rata-rata punya. Gitu. Karena itu bagian dari poin kredit buat mereka. Yuk kita bongkar yuk websitenya Prof. Udah gitu ya, kita bongkar. Oh iya. Yang dokter-dokter itu mana Prof? Ini. Oh iya, Prof. Jelas Prof, mereka akan pilih dokter PPDS, dokter spesialis muda ini. Yang pertama, ketika saya searching di website, di Google, nggak keluar nama Prof. Yang keluar nama dia. Kok bisa dia keluar namanya? Karena Prof, di websitenya dia bicara tentang banyak artikel yang bicara tentang solusi. Tentang inbound information. Contoh gini. Bagaimana mengatasi rasa seperti tertusuk di sebelah kiri hingga ke belakang, yang itu menjadi potensi jantung pertama. Dan berapa lama golden time-nya. Itu dijelaskan sama dia dalam artikelnya. Terus dia bilang begini, silahkan konsultasi gratis dengan kami, datang ke sini. Saya bilang sama Prof itu, Prof, ini jelas anak-anak muda ini, pasien-pasien yang seumuran dengan mereka akan datang ke dokter ini. Kenapa? Dia udah bilang kok konsultasi gratis. Ketika dia datang konsultasi ke tuh dokter, nggak mungkin kan setelah konsultasi setengah jam, 1 jam, dok, terima kasih konsultasinya ya. Assalamualaikum. Nggak mungkin. Pasti ada obat yang akan dibeli. Ada komitmen appointment lain yang akan dia siapkan. Once itu medical check up, segala macam. Sekali lagi, ternyata digital marketing yang digunakan itu cukup. Apalagi kalau dibangun dengan Instagram yang keren, yang kelihatan bahwa dokter muda, ganteng, bersih, omongannya keren, mulutnya, ucapannya manis, dan sangat menjaga, dan dia nggak mata duitan. Silakan kalau mau konsultasi sama saya dipersilakan. Mau ketemu pas saya lagi di coffee shop, siapa nih saya lagi di coffee shop, yuk sini, kita ngobrolin tentang ini, silakan. Itu yang disebut dengan inbound marketing. Itu perbedaannya. Jadi ketika Anda punya jasa, yaitu bicara tentang personal branding Anda atau profesionalisme Anda, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana caranya agar orang di luar sana memilih Anda bahwa Anda adalah jagonya tuh di bidang itu. Baik. Nanti di part kedua kita bicara ke Insya Allah. Masya Allah, jazakumullah khair. Coach, ini saya pikir waktu sudah mau habis ya. Tinggal 5 menit. Meeting lagi. Ya, untuk teman-teman semua ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah terkait akademi berbagi ini. Akademi berbagi ini adalah platform yang memang kami siapkan dari Las Rabani untuk teman-teman semua, untuk sahabat Rabani agar bisa mendapatkan kemanfaatan. Ada beberapa rubrik yang kami siapkan. Yang pertama nanti ada tanya muamalah ya, kita bisa ketemu dengan Ustadz Dr. Enwandi Tarmizi Hafizahullah
beliau ketua DPS kami, ya ini kerjasama juga dengan Yayasan Juru Bisa Zakat. Teman-teman bisa bertanya terkait muamalah gitu ya, fikih muamalah dengan beliau langsung. Insya Allah kita akan ada sesinya nanti di tanggal 1 hari Rabu, tanggal 1 Maret insya Allah. Kemudian ada sesi parenting juga nanti ya, di mana teman-teman bisa belajar, kita semua bisa belajar mengenai bagaimana mendidik anak sesuai dengan tuntutan syariah ya. Kemudian ada juga rubrik kesehatan nanti ya. Kita akan mengundang dokter-dokter yang kompeten untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan ya terkait kesehatan untuk kita dan juga untuk keluarga. Dan yang terakhir ada entrepreneurship, Islamic Entrepreneurship 101. Ini yang saat ini digawangi oleh Coach Yoso ya. Kemudian juga nanti akan ada teman-teman dari tim LBS Urun Dana yang akan hadir, juga para pengusaha-pengusaha. Jadi betul-betul salam buat Bang Reza. Bang Reza, betul-betul Bang ini bisa Fikri. nanti kasih Salam. knowledge buat kita semua di di Rabani. Jadi teman-teman stay tune terus ya di Sahabat Rabani, pantau terus akun-akun sosial media kami di Instagram dan Facebook ya. Terus kemudian juga visit website kami di lasrabani.or.id. Terakhir Coach, teman saya Afikar mungkin ingin menyampaikan key program dari Las Rabani, mungkin singkat saja. Afikar silakan 2 menit mungkin Afikar ya sebelum kita tutup. Sudah muncul? Ya langsung silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan saya untuk bisa memaparkan ya beberapa program kami perkenalan gitu ya, kami dari Las Rabani, bahwa pilar kami itu yang terdiri dari program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan program dakwah dan advokasi ya. Salah satunya kami ingin mengenalkan bahwa di kami itu ada salah satu program masterpiece kami, yaitu program sedekah air, yang merupakan ini untuk bisa mengakomodir gitu ya kebutuhan air bersih di satu daerah atau lingkungan pesantren. Nah, ini sejauh ini penerima manfaat kami itu mencakup area Kabupaten Bogor dan juga Cianjur. Lalu kami juga bekerja sama dengan Dinsos Kabupaten Bogor. Sejauh ini kami ada 6 penerima manfaat yang memang direkomendasikan oleh Dinsos, dan semuanya sudah terverifikasi untuk merenovasi huniannya agar lebih layak huni gitu ya. Dan ini yang didokumentasikan, salah satunya tim kami sedang asesmen terkait kebutuhannya gitu. Lalu ini juga salah satu program masterpiece kami juga, Peduli Guru Ngaji. Sejauh ini kami sudah ada 77 penerima manfaat yang sudah terverifikasi, yang tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Cianjur, dan juga NTT. Berupa apa? Kami turut serta membantu santunan biaya hidup ya untuk asatidzah ini, karena seperti yang kita ketahui untuk guru-guru ngaji ini mereka untuk kafalahnya gitu sangat-sangat rendah ya dibandingkan dengan guru-guru yang mungkin di perkotaan gitu ya. Jadi kita harus bantu karena kita sadari bahwa untuk bisa memberikan menghasilkan generasi-generasi Rabbani, generasi terbaik itu ya salah satunya kan wasilahnya dari seorang guru ya gitu. Nah, ini yang akan datang di Ramadan, insya Allah panen pahala Ramadan kita akan sasar di 3 kecamatan. Ada 4 program yang kami canangkan. Pertama, aksi kesehatan Rabbani, peduli guru ngaji, berbagi bahagia Rabbani, dan paket berbuka. Jadi untuk teman-teman Les Rabbani di sini jika ingin dari keempat program ini untuk turut serta mengambil bertahun gitu ya untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana, insya Allah kita siap, kita berkolaborasi. Nah, ini sejauh ini mitra kami di Las Rabani tentunya dengan pemerintah, juga dengan ETA, Associate, Yorbi Sodakot, dan lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jika ada rekan-rekan di sini yang ingin berkonsultasi juga terkait zakat, infak, dan sedekah, bisa menghubungi nomor yang tertera. Atau misalnya untuk mau silaturahmi gitu ya, bisa datang langsung ke kantor kami di Cibubur Country, Boulevard Ruko RB 04 nomor 3 CKSUD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi kalau mau konsultasi, Waalaikumsalam warahmatullahi diskusi wabarakatuh. bisa hubungi admin kami di 0811 88 89 162 ya. 0811 88 89 162 itu nomor admin kami. Syukran Coach Yoso sekali lagi. Jazakumullah khair.
Ya, udah lanjut dengan aktivitas berikutnya ya. Ya, nggak apa-apa. Sahabat Rabani, terima kasih. Ini tepat jam 9 ya, kita selesai sesi kita hari ini, sesi pertama. Insya Allah akan ada lanjutannya nanti, update terus, follow kami, sehingga bisa akan menerima update-update mengenai kegiatan kami berikutnya. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.